Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sindu Faturi Hamzah, PM08 dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang La Nina. La Nina merupakan anomali air laut yang terjadi di Samudra Pasifik ketika masa air hangat sedang berada di Pasifik Barat. Belum menjelaskan La Nina, kita menjelaskan ENSO dulu, yaitu El Nino Short-Term Oscillation, yaitu ada beberapa fase, yaitu fase hangat, fase dingin, dan fase netral. Fase hangat sendiri merupakan El Nino yang sudah dibahas oleh kelompok 3. Nah, fase dingin dan fase netral akan kita tekankan. Jadi ceritanya gini, ENSO fase netral, yang dimana ENSO itu sebenarnya mirip dengan La Nina. Cuman kalau La Nina itu dipengaruhi itu karena angin yang bergeraknya sangat kencang. Tapi di sini ENSO yang netral ini yaitu angin yang bergerak seperti biasanya, angin pasat yang bergerak dari arah timur menuju arah barat, yang dimana itu membawa massa air hangat dari timur ke barat, sehingga dia dari Samudra Pasifik wilayah barat itu akan hujan, karena massa air hangat yang dari arah timur menuju barat itu terjadi evaporasi yang sangat tinggi. Terus yang kedua adalah fase dingin, yaitu La Nina yang sekarang bahasan kita. La Nina merupakan oposit atau kebalikan dari El Nino. La Nina sendiri merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan suhu permukaan air laut di kawasan timur Pasifik dan terjadi kenaikan suhu permukaan air laut di kawasan barat Pasifik. Kita udah tahu bahwa La Nina itu adalah salah satu fenomena yang membuat curah hujan di sepanjang ekuatorial bagian barat seperti Indonesia, Malaysia, Australia bagian barat mengalami kenaikan dan kondisi cuacanya cenderung lembab dan hangat. Nah, proses atau mekanisme terjadinya La Nina itu sendiri dimulai ketika El Nino mulai melemah. Nah, kemudian air laut yang panas kembali ke arah barat, kemudian di tempat itu suhu kembali seperti semula atau dingin. Nah, kemudian upwelling akan muncul kembali atau kondisi cuaca akan normal kembali. Nah, perjalanan air laut yang panas tersebut kembali ke bagian barat akan bergerak menuju Indonesia, yang akan mengakibatkan daerah Indonesia itu sendiri akan menjadi daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Sehingga dan semua angin yang berasal dari Samudra Pasifik bagian selatan dan Samudra Hindia yang mengandung uap yang banyak akan bergerak menuju Indonesia, sehingga akan mengakibatkan Indonesia itu mengalami curah hujan yang tinggi dari normalnya. Nah, fase dingin sendiri di La Nina ini terjadinya penguatan angin pasat. Siklus Walker-nya otomatis berpindah semakin ke arah barat. Sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker adalah sirkulasi zonal sejajar lintang arah timur-barat yang terjadi di Pasifik Timur menuju Pasifik Barat, dekat Pulau Indonesia. Pada keadaan normal, sirkulasi ini ditandai dengan kenaikan udara di Pasifik Barat, dekat Kepulauan Indonesia, dan penurunan udara yang terjadi di Pasifik Timur. Pada saat itu, massa air hangat berada juga di posisi Pasifik bagian barat, dan massa air dingin pokoknya pada Pasifik bagian timur semakin dingin dan terjadi upwelling karena massa air hangatnya bertumpuk ke bagian barat, sehingga nutrien-nutrien naik ke atas yang terjadi upwelling, sehingga pada saat terjadi La Nina, masyarakat Peru itu melimpah ikannya, produksi perikanannya, dan kita berkurang karena di kita nutriennya sedikit, jadi fitoplanktonnya jadi tidak berlimpah. Di mereka iya, soalnya nutrien-nutriennya udah naik. Chance, acid rapper, soccer, hacky sacker, cocky, khaki, jacket, jacker, slap happy, faggot, slapper, a rocky rocket launcher, shake that laffy taffy, jolly raunchy rapper, dang, ski, she do that thing for 3 retweets, the album feel like 92, then take that
that bump for he 3P. Chance hold, I said, cruising on that LSD. Ask yourself about my deal, he look back, said, hell yeah, let's see. This shit my favorite song, you just don't know the words, but I still fuck with you, you just ain't never heard.